Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran biologi. Hari ini kita akan belajar tentang organisme yang sangat kecil, yaitu bakteri. Khususnya kita akan belajar tentang ciri-ciri dan peran bakteri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa yang terlintas di benak kalian ketika mendengar kata bakteri? Mungkin kalian akan membayangkan bahwa bakteri itu adalah penyebab penyakit yang merugikan. Padahal sebenarnya semua bakteri tidak bersifat merugikan. Ada yang bersifat positif sehingga memiliki peran dalam beberapa aspek kehidupan. Nah, untuk mengetahuinya, ayo simak videonya sampai selesai. Bakteri adalah domain besar mikroorganisme prokaryotik yang merupakan salah satu bentuk dari kehidupan pertama yang ada di bumi. Bakteri pertama kali diamati oleh Anthony van Leeuwenhoek menggunakan mikroskop lensa tunggal buatannya sendiri. Mikroskopnya seperti ini. Nah, kemudian beliau menyebut bakteria sebagai animalcules yang artinya adalah hewan kecil. Barulah pada tahun 1828 seorang ahli bernama Ehrenberg mengenalkan kata bakterium yang berarti tongkat. Selanjutnya, ciri-ciri bakteri. Bakteri memiliki ciri-ciri antara lain: 1. Bersifat uniseluler atau memiliki satu sel. Yang kedua adalah bersifat prokaryotik, yang artinya bakteri tidak memiliki membran inti. Yang ketiga, bakteri bersifat mikroskopik atau ukurannya sangat kecil, yaitu antara 0,5 sampai 5 mikron. Yang keempat, dinding sel bakteri bersifat kaku. Hal ini bertujuan untuk memberikan bentuk sel serta melindungi organel-organel yang ada di dalam sel. Yang kelima, bakteri dapat bertahan hidup secara heterotrof dan autotrof. Heterotrof berarti bakteri memerlukan organisme lain untuk bertahan hidup, dan autotrof berarti bakteri bisa membuat makanannya sendiri. Yang keenam, bakteri pada umumnya memiliki flagel sebagai alat geraknya. Yang ketujuh, bakteri pada umumnya bersifat parasit dan dapat hidup dimanapun di sekitar kita, bisa di tanah, di air, bahkan di tangan kita. Yang kesembilan, bakteri pada umumnya memiliki 3 bentuk, yaitu bentuk basil atau batang. Nah, bentuk basil ini ada 3 jenis, yaitu monobasil, diplobasil, dan streptobasil. Yang kedua adalah bentuk kokus atau bulat. Jenis-jenis bentuk kokus ada monokokus, diplokokus, tetrakokus, sarkina, streptokokus, dan staphylococcus. Yang ketiga ada bentuk lain seperti spiral yang bentuknya melengkung atau bergelombang. Nah, jenis-jenisnya ada spirilla yang lengkungannya lebih dari setengah lingkaran, dan ada vibria yang berbentuk seperti tanda koma. Kemudian ada spirochetes yang lengkungnya fleksibel. Selanjutnya kita akan membahas peran bakteri yang menguntungkan. Di bidang pertanian ada Rhizobium yang hidupnya di akar tanaman kacang-kacangan. Rhizobium ini berfungsi untuk mengikat nitrogen bebas yang ada di udara. Kemudian di bidang industri makanan ada Lactobacillus bulgaricus yang digunakan dalam pembuatan yogurt. Yang kedua ada Streptococcus lactis yang digunakan dalam pembuatan keju. Dan ada Acetobacter pseudomonas yang digunakan dalam pembuatan nata de coco. Selanjutnya di bidang farmasi ada Streptomyces griseus yang digunakan untuk pembuatan antibiotik streptomycin sebagai obat TBC. Selanjutnya bakteri yang bisa digunakan untuk membuat biogas serta berperan dalam penguraian. Yang pertama ada bakteri Escherichia coli yang hidup di perut manusia, di mana bakteri itu berperan dalam pembusukan makanan. Yang kedua ada bakteri Clostridium sporangius yang berperan dalam pengubahan asam amino menjadi amonia.
Kemudian kita akan membahas peran bakteri yang merugikan. Yang pertama, merugikan bagi manusia. Ada bakteri Mycobacterium tuberculosis, merupakan bakteri penyebab penyakit TBC. Kemudian bakteri Salmonella typhosa yang menyebabkan penyakit tipes. Kemudian ada bakteri Diplococcus pneumoniae yang merupakan penyebab dari penyakit radang paru-paru. Selanjutnya, bakteri yang merugikan bagi hewan ada bakteri Bacillus anthracis, di mana bakteri itu bisa menyebabkan penyakit antraks pada hewan ternak seperti sapi dan domba. Selanjutnya, bakteri merugikan bagi tumbuhan. Ada bakteri Pseudomonas cattleyae, di mana bakteri ini menyerang tanaman anggrek, dan ada Bacterium papayae, di mana bakteri ini menyerang tanaman pepaya. Yang terakhir adalah bakteri yang menghasilkan racun. Yang pertama ada bakteri Clostridium botulinum. Bakteri ini menghasilkan racun pada makanan kaleng yang sudah rusak. Yang kedua ada bakteri Leuconostoc mesenteroides. Bakteri ini menyebabkan makanan menjadi berlendir. Kesimpulan dari apa yang saya sampaikan adalah bakteri merupakan organisme prokariotik yang bersifat uniseluler dan ukurannya sangat kecil, sehingga hanya bisa diamati menggunakan mikroskop. Bakteri pertama kali diamati oleh Anthony van Leeuwenhoek pada tahun 1676. Bakteri pada umumnya memiliki 3 bentuk dasar, yaitu bentuk basil, kokus, dan spiral. Bakteri pada umumnya memiliki flagella atau rambut cambuk sebagai alat geraknya. Peran bakteri ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Contoh dari bakteri yang menguntungkan adalah Lactobacillus bulgaricus yang digunakan dalam pembuatan yogurt. Dan bakteri yang merugikan ada bakteri Salmonella typhosa yang menyebabkan penyakit tipes pada manusia. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa share ke teman-teman kalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.